sentuh terus hati kami Tuhan. Ubah hati kami, ubah hati kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa setiap kami yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Sungguhnya yang lama sudah berlalu. Kami hidup, tapi bukan kami lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Kau ada di dalam kami, menopang hidup kami, menuntun setiap langkah kami. Terima kasih ya Allah. Ini hidup kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari saya berjemaat Tuhan bagi berdiri, akan menyambut berat firman Tuhan. Kalau firman yang mengubahkan, ini hidup kami Tuhan, sentuh hati kami, ubah hidup kami dan benar firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bahwa Kau tak pernah meninggalkan kami, Allah yang setia, bahkan di saat kami tidak setia. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jadi hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku.
Air mengalir yang tiada pernah berhenti memasuki hatiku. Bapa, sentuh hatiku. Mari para hambanya Air
Terima kasih, Engkau telah sentuh hati kami, Pak. Kami datang dengan lapar dan haus akan kebenaran firman. Kami rindu dikuasai. Kami rindu kami diberkati, Tuhan. Kami rindu, Tuhan. Kami kembali dari tempat ini. Kami menjadi kuat dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih, Pak. Engkau ada di tengah-tengah kami, Pak. Lawat kami semua, nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami, Pak. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia. Terima kasih, Pak. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu, menghambat, menghalangi dalam jalannya ibadah ini, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami tengking ke dunia kekelaman, tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Tuhan Engkau memberkati kami. Engkau urapi kami, pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dimanapun kami berada, kami jadi berkat yang besar di dalam nama Yesus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini, Engkau sembunyikan hamba di balik kemuliaan-Mu, Tuhan. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kemuliaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang berbicara bagi kami, Tuhan. Engkau tahu segala kebutuhan kami. Engkau tahu segala keperluan kami, Tuhan. Engkau tahu, Engkau kenal kami masing-masing secara pribadi, Tuhan.
Terima kasih Bapa. Sehari-hari ini kami serahkan dalam tangan kasih. Ambil alih kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena kami tahu satu perkara, Engkau adalah jawaban dari segala persoalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami ada bersama dengan Engkau dan Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-5. Matius pasal 5. Kita mulai lihat ayat 25 dan 26. Keren. Apa kabar keren? Kita lihat dulu di situ, kita baca. Ya, saya akan bacakan. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ayat 26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang sampai lunas. Saya ulangi sekali lagi. Ya, ayat 25. Di situ dikatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang sampai lunas. Demikian dia firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan. Tekun melakukan firman itu hari lepas hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, apa yang dikatakan? Segeralah berdamai. Ya, segeralah berdamai. Dengan siapapun kita bermasalah, segeralah kita berdamai. Kenapa? Kalau kita tidak berdamai, harganya terlalu mahal. Ya, mungkin kita mengeraskan hati, tidak mau mengampuni. Itu akan kita biarkan hari ini terjadi konflik hari ini, dan kita biarkan, dan kita tidak mau menyelesaikan, kita tidak mau berdamai, dan itu akan membuat hati kita terus mengeras. Ketika hati kita mengeras, apa yang terjadi dalam hidup kita? Masalah akan terjadi dalam hidup kita. Kesehatan kita pasti akan terganggu. Amin. Nah, oleh sebab itu firman Allah berkata bahwa segeralah berdamai dengan lawanmu. Siapa saja lawan kita, siapapun lawan kita, dia itu saudara kita, dia itu orang di luar sana, segeralah berdamai. Ada satu kisah yang sangat menarik, satu gambaran yang sangat luar biasa. Kita mau melihat tentang bagaimana kisah tentang Esau dan Yakub. Nah, kita akan lihat di situ. Coba kita lihat dalam pembacaan. Kita lihat dari kitab Kejadian pasal 32, mulai ayat yang ketiga. Kalau kita baca di situ, ayat sebelumnya juga berkata, ayat yang pertama, coba kita lihat mulai dari ayat yang pertama. Yakub bertemu dengan Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka,
berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Nah, ayat 8, sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita sudah tahu cerita ini, bagaimana Esau dan Yakub berkonflik. Ya, Esau pulang dari perburuan dan tidak mendapatkan hasil. Dia sangat lapar. Yakub masak kacang merah. Ketika Yakub masak kacang merah dengan bau yang dari jauh yang begitu menyengat, Esau karena sudah lapar dan dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dan Yakub tidak menyia-nyiakan itu. Ketika bapaknya memanggil dia untuk diberkati Esau, dia menipu bapaknya dan dia menerima berkat itu dari bapaknya. Segala yang terbaik ada pada Yakub. Ketika Esau pulang dari berburu, apa yang dia dapatkan? Bahwa berkat yang terbaik sudah diterima adiknya. Dia begitu marah dan adiknya mulai melarikan diri. Yakub mulai melarikan diri dan mencari keluarga, yaitu Laban, saudara daripada mamanya. Sekian lama dia berlari dan dia menjauh daripada kakaknya karena dia begitu ketakutan. Saudara tahu apa yang terjadi? Bukannya mereka menyelesaikan persoalan, tetapi lari dari kenyataan. Ketika lari dari kenyataan, konflik selesai? Tidak akan pernah selesai. Jadi jangan pernah lari dari masalah. Ketika kita lari dari masalah, urusannya tidak selesai. Urusannya panjang dan lebar. Ketika Yakub pulang, dia kasih selesai dengan Laban, dia tinggal beberapa tahun di tempatnya Laban. Laban menipu dia. Kita tahu bahwa nama Yakub adalah artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Penipu. Yakub itu artinya penipu. Ya. Dan namanya diganti menjadi apa? Israel. Ketika dia bergumul dengan Tuhan dan manusia, namanya diganti dengan Israel. Karena apa? Dalam pergumulan itu Yakub menang, Israel menang, dan namanya diganti menjadi Israel. Nah, kalau kita perhatikan di sini dalam pembacaan ini, ketika dia pulang untuk bertemu dengan kakaknya, apa yang terjadi ketika dia pulang untuk bertemu dengan kakaknya? Dia mendengar kabar dari bawahannya bahwa
kakaknya membawa berapa? 400 orang. Kakaknya datang dengan maksud untuk ketemu adiknya yang sudah lama tidak bertemu. Satu kerinduan yang sangat, tetapi ada satu ketakutan yang begitu luar biasa terhadap Yakub. Ya, dia dengar 400 orang. Itu bukan jumlah yang sedikit. Ini dia bawa pasukan. Kakaknya karena marah dia bawa pasukan. Itu pikirnya Yakub. Terkadang kita berpikir hal yang demikian. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi pikiran kita membuat apa? Itu ada masalah. Terkadang kita berpikir hal yang demikian. Ya, yang membuat apa? Kita tidak datang untuk berdamai dengan saudara kita. Kita tidak mau mengampuni. Kita begitu marah yang luar biasa. Padahal kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang terjadi? Yakub menjadi ketakutan, sangat-sangat takut. Dia mulai atur formasi. Dia mulai mau menyuap kakaknya dengan cara yang luar biasa. Karena dia punya harta, dia mulai kirim orang pertama bawa iring-iringan kambing, domba dan segala macam, terus semua dibawa untuk berikan kepada kakaknya. Untuk apa? Meredakan amarahnya. Itu pikir Yakub. Tetapi kakaknya datang untuk menyambut. Nah, kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, sebab pikirnya ayat 8, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kita lihat lagi dalam pembacaan mulai ayat 13 sampai dengan 22, di situ dikatakan begini. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Berarti ada beberapa gerombolan yang pergi untuk menemui Yakub. Begitu iring-iringan pertama menemui Esau, datang Esau lihat, wah, ini luar biasa. Nah, di sini dikatakan diperintahkannyalah kepada yang paling di muka. Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau di belakang kami. Begitulah diperintahkannya, baik kepada kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiringi kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik.
Itu yang terjadi. Ya, padahal kakaknya udah nggak marah, sudah bertahun-tahun hilang, ya, nggak tahu dia di mana. Tetapi ketika dia kasih kabar bahwa dia harus kembali, begitu dia lihat ada 400 orang, dia dengar ada 400 orang yang mengiringi kakaknya untuk bertemu dengan dia, dia merasa begitu ketakutan. Ya, hal yang sederhana, tetapi dia membuat itu sendiri susah. Ya, dia susah hati. Kenapa? Dia begitu takut sama kakaknya. Padahal kakaknya nggak marah. Seringkali terjadi dalam kita. Ya, orang tidak marah sama kita, tetapi pikiran kita sudah mulai berputar, berpikir sedemikian rupa. Nah, ini yang akan membuat kita tersesat, membuat kita akhirnya menjauhkan diri. Yang tidak ada masalah, kita buat jadi masalah. Amin. Amin. Nah, yang katakan amin itu pasti pernah alami. Haleluya. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang terjadi dalam pembacaan selanjutnya? Di situ dikatakan apa? Pada malam itu, nah, ayat 22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Ya, kita lihat ke Kejadian 33 mulai ayat yang ke-3 sampai ayat yang 11. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Bayangkan, itu yang terjadi. Satu kerinduan yang begitu luar biasa antara dua saudara ini. Ya, tapi adiknya begitu ketakutan. Dia berpikir hal yang lain. Dia berpikir bahwa segala sesuatu akan terjadi, hal yang buruk akan terjadi atas hidupnya, atas keluarganya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Gak mungkin saudara sendiri mau menghancurkan kita, ya. Tapi ini adalah satu gambaran bagaimana Yakub berdamai dengan Esau. Harganya sangat mahal, ya. Harganya sangat mahal. Dia harus terpisah daripada bapak emaknya. Dia harus melarikan diri. Dia harus berjuang sendiri di luar sana. Begitu luar biasa. Tetapi apa Tuhan membiarkan dia? Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Tuhan menyertai dia. Ya, apa saja yang dikerjakannya semuanya berhasil. Ya, semuanya berhasil. Kalau kita membaca kisah daripada Yakub ini di rumahnya Laban, apa yang terjadi dengan dia? Dia merekayasa sesuatu untuk membuat kambing domba itu dia beranak sesuai dengan apa yang dia mau. Belang-belang terjadi demikian, yang polos terjadi demikian. Nah, itu dia bilang, dia bikin perjanjian dengan mertuanya, dan begitu kambing domba datang minum air, semuanya waktu kawin terjadi demikian. Dia buat hal itu, ranting-ranting kayu dia bikin. Akhirnya apa? Mereka beranak, anaknya belang-belang, dan itu menjadi milik Yakub. Dan dia pintar, ya, dia begitu cerdik. Karena apa? Tuhan beserta dengan dia. Tuhan ada bersama dengan dia, sehingga apapun yang dia kerjakan,
apapun yang dia lakukan, dia diberkati dengan luar biasa. Bukan kakaknya tidak diberkati, kakaknya juga diberkati dengan luar biasa. Kakaknya menjadi bangsa yang besar, dia juga menjadi bangsa yang besar. Dan ini sesama saudara. Luar biasa. Kalau kita perhatikan baik-baik di situ. Nah, ayat 5. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Ya, untuk mendapat kasih Tuanku. Ya, karena dia ketakutan, dia mau menyuap Esau kakaknya, supaya amarahnya jangan meledak, supaya kakaknya hatinya tenang. Nah, di sini dikatakan apa? Untuk mendapatkan kasih Tuhan, supaya apa? Esau jangan marah lagi. Nah, ayat 9. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapatkan kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab aku telah memberi karunia sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuklah Esau sehingga diterimanya. Ini sebuah perdamaian antara kakak dan adik, dan satu gambaran yang sangat luar biasa. Betapa mahalnya, ya, betapa mahalnya kalau itu dibiarkan terus menerus. Ketika konflik ada, seharusnya mereka dua berdamai sehingga mereka tidak terpisah. Tetapi karena ketakutan adiknya, karena ketakutan mamanya, disuruh adiknya lari ke rumah saudaranya, dan cukup jauh dan sangat jauh. Sekian hari perjalanan jauh, berjalan kaki, bukan naik kuda, bukan naik mobil, bukan naik pesawat, tetapi berjalan kaki. Nah, ini yang kalau mau dilihat bahwa ini luar biasa. Harga sebuah perdamaian itu sangat mahal. Oleh sebab itu, segeralah berdamai. Kalau kita lagi ada berkonflik dengan siapapun, segeralah berdamai. Jangan biarkan itu berlarut-larut, dan harganya sangat mahal. Ya, kita bisa mengorbankan hidup kita bisa mengorbankan diri kita. Kita hidup dalam bayang-bayang, kita hidup dalam ketakutan. Itu yang terjadi dengan Yakub. Puluhan tahun dia hidup dalam ketakutan. Bisa bayangkan apa yang terjadi? Nah, dia menyimpan itu dalam hati. Karena dia takut melihat wajah kakaknya. Takut sekali.
Kalau kita perhatikan baik-baik, kalau dia menyelesaikan konflik itu tidak sampai seperti ini. Nah, ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa di dalam kita Tuhan mau ada konflik apapun, segeralah kita berdamai. Jangan tunda sampai hari esok. Firman Tuhan bilang, kalau kita marah jangan biarkan amarah kita sampai apa? Matahari terbenam. Berarti sebelum matahari terbenam harus selesai konflik itu. Ya, jangan dibiarkan dan jangan dibawa terus. Kenapa? Itu akan merusak hidup kita, membuat kita cepat pulang. Ya, jadi perhatikan baik-baik dalam sisa hidup kita hari-hari ini. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan tunda, segera kita bereskan di hadapan Tuhan, sehingga damai sejahtera Kristus melampaui di dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita, memimpin kita, menuntun kita. Kalau tidak ada damai sejahtera, berarti hati kita lagi bermasalah. Ya, hati kita lagi bermasalah. Cari masalahnya, cari akar masalahnya, dan selesaikan. Ya, jadi jangan berlarut-larut. Dan di sini dikatakan, kita kembali ke pembacaan kita. Di situ dikatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia. Selama kita ada bersama-sama dengan lawan kita, berjalan bersama-sama. Masa ada orang yang berseteru tapi berjalan bersama-sama? Pasti lihat wajahnya aja gak suka. Benar? Lihat wajahnya aja lo gak suka. Lihat mukanya aja gak suka. Lihat bayangannya aja udah gak suka. Kalau lagi berseteru, masa berjalan bersama-sama? Apalagi kalau lagi berantem suami istri, wow, lebih lucu lagi itu. Ya, datang gereja bersama-sama, itu satu balik muka ke kiri, satu balik ke kanan. Itu bagaimana? Segeralah berdamai. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Segeralah berdamai. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Berarti apa? Kita harus beres, kita harus selesai sebelum matahari terbenam. Itu sudah harus diselesaikan. Apapun masalah kita, apapun persoalan yang kita hadapi, segera diselesaikan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum apa? Engkau membayar hutangmu sampai lunas. Berarti apa? Kita dalam penjara. Orang dalam penjara bagaimana menyelesaikan hutangnya? Kira-kira bagaimana dia cari duit untuk menyelesaikan hutangnya? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Buat kalau saya lihat bahwa nggak bisa. Karena apa? Dia lagi dalam penjara. Dia mau usaha apa? Dia mau kerja apa? Nggak bisa. Paling dia butuh keluarga untuk segera menyelesaikan. Tapi kalau nggak punya duit juga, keluarga nggak punya duit, keluarga juga hidup dalam kesulitan, bagaimana dia harus keluar? Dalam waktu yang lama dia tidak akan pernah keluar. Dan itu terjadi. Nah, oleh sebab itu jangan sampai ini terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi mari kita segera, ada masalah apapun, segera kita bereskan. Jangan biarkan itu berlarut-larut dalam hidup kita. Hati kita biarlah damai sejahtera tinggal dalam hati kita. Kalau tidak ada damai sejahtera, selesaikan itu. Segera selesaikan. Sehingga
kita tidak punya hutang sama siapapun juga. Amin. Amin. Segera berdamai. Tuhan mau supaya apa? Kita berdamai dengan siapapun juga. Jangan kita berhutang kepada mereka. Hutang maaf. Ya. Biasanya untuk minta maaf itu sulitnya minta ampun. Ya, sulit minta ampun. Padahal hanya datang minta maaf aja, susahnya minta ampun. Kenapa? Ego kita. Ya, ego kita masih menguasai kita dan kita tidak mau merendahkan diri. Padahal firman Tuhan bilang segera beres, berdamai, segera berdamai. Berarti apa? Kata berdamai itu harus kita kerjakan, kita lakukan, sehingga tidak kita bawa terus masalah itu. Ya, tidak kita pikul terus masalah itu. Nah, coba kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk apa? Memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencari dengan apa? Mencucurkan air mata. Kalau kita tidak berdamai, berkat kita akan terhalang. Ya, berkat kita akan terhalang. Yang seharusnya kita nikmati, yang seharusnya Tuhan sudah siapkan buat kita, itu akan dihambat, dihalangi orang lain yang menikmati. Akhirnya kita tidak pernah menikmatinya. Di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan memperbaiki kesalahan. Kenapa tidak mau berdamai? Tidak memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencari dengan apa? Mencucurkan air mata. Kita dapat hanya pas-pasan untuk makan minum. Hanya itu. Hanya itu yang kita terima. Karena hati kita masih penuh dengan dendam, penuh dengan amarah, penuh dengan sakit hati. Segala hal yang buruk yang kita simpan dalam hati, bukan sukacita, bukan damai sejahtera yang kita simpan, tetapi sakit hati yang kita simpan. Begitu kita lihat bayangannya aja, kita tidak mau lihat mukanya. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu, segeralah berdamai, segeralah selesaikan apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan mau supaya kita bersegera, amin, selesaikan itu semua di hadapan Tuhan, sehingga kita akan terima apa yang Tuhan janjikan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Karena ini akan digenapi dalam hidup kita. Di situ dikatakan sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Kenapa masalah? Kalau tidak masalah berarti apa? Berkat yang harus kita terima, ya kita terima. Kenapa? Tuhan sudah siapkan buat kita untuk kita nikmati segala berkat yang terbaik. Janji Tuhan itu bukan janji yang, tapi janji yang manis buat kita semua. Ya, hal yang terbaik yang Tuhan janjikan buat kita, kita nikmati semua. Tetapi kita tidak nikmati. Kenapa kita tidak nikmati? Karena hati kita yang penuh dengan segala macam amarah, kejahatan, dan segala macamnya. Dan Tuhan mau supaya kita segera bertobat, sadar dan bertobat. Amin. Ya, yang di rumah juga dengar firman ini, segera bereskan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kami. Haleluya, haleluya.
Saya baca lagi sekali lagi, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ayat 26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang sampai lunas. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita tutup Alkitab, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa satu gambaran yang kalau kita perhatikan tadi, bagaimana contoh yang jelas bagaimana Esau dan Yakub. Seharusnya ketika selesai mereka berkonflik, mereka buat menyelesaikan, orang tuanya menyelesaikan, tetapi karena takut, akhirnya apa? Yakub harus melarikan diri, menjauhkan diri daripada kakak, dan dia sekian puluh tahun baru dia datang untuk bertemu dengan kakak, dan dia harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Zaman itu dia harga yang sangat mahal, dan itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu dia berpikir susah mau ketemu kakaknya dengan berbagai macam drama yang dia pikirkan. Bukan drama Korea, bukan drama Cina, tetapi drama yang dia buat sendiri dalam pikiran, dan itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini jangan kita buat drama di dalam hati kita, tapi mari kita segera selesaikan itu di hadapan Tuhan, karena itu salah di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan hari ini, saat ini di hadapan Tuhan, jangan tinggalkan. Ada hal yang sesuatu hal dengan saudara kita yang kita simpan dalam hati, mari kita selesaikan itu di hadapan Tuhan. Tidak usah kita lihat ke kiri dan ke kanan, mari taruh tangan kanan di dada. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Tuhan, ini saya bawa seluruh hidup, saya datang kepadamu Tuhan. Saya mengampuni saudara, saya mengampuni teman saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Tuhan, pulihkan saya, angkat itu semua daripada saya, dan Engkau bebaskan saya, Engkau pulihkan aku Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Bapa, kami tidak mau menyimpan kesalahan orang dalam hati kami. Kami tidak mau, tetapi kami mau datang berdamai dengan Engkau. Kami mau berdamai dengan saudara kami. Kami mau berdamai dengan siapapun yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau meneguhkan kami, Engkau mengingatkan kami Tuhan, sehingga Bapa, kami tidak melakukan kesalahan. Firman-Mu berkata, ketika Engkau menyediakan berkat yang luar biasa bagi kami, untuk kami terima, kami tidak ditolak karena kami telah dipulihkan. Firman-Mu berkata, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencari dengan mencucurkan air mata. Terima kasih Pak, kami bukan orang-orang yang ditolak, tetapi kami orang-orang yang diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, lawatkan Yesus, angkat itu daripada kami, Engkau cabut itu daripada kami, Engkau lemparkan itu daripada kami, sejauh timur daripada barat. Engkau membuang segala kesalahan kami, Engkau membuang segala dosa kami Tuhan, Engkau membuang segala pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat,
Bekerjalah dengan dahsyat dalam kami secara pribadi Tuhan. Ini kami semua, kami bawa hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi Engkau, Anak Domba yang layak dipuji, disembah. Haleluya. Glory bagi. Kita angkat satu pujian. Terkau. So
Engkau telah pulihkan kami. Biarlah mujizat nyata dalam setiap kehidupan kami, karena kami melepaskan segala sesuatu yang mengikat dalam hidup kami. Segala hal yang buruk telah Kau pulihkan kami. Terima kasih Bapa. Kami menanti janji-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Hamba telah selesai berbicara, tapi mari Bapa Engkau berbicara dalam setiap hati kami masing-masing. Engkau kuatkan dan Engkau teguhkan kami Bapa. Apapun yang telah kami kerjakan hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami mengampuni saudara kami. Kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Kami tidak memampunya. Engkau telah mengangkat segala konflik dalam hidup kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera Kristus melimpah dalam hati kami, memerintah dalam kami, dan kami terus melangkah dalam takut akan Engkau. Kemenangan demi kemenangan kami raih bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau memberkati dengan ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Saya minta satu orang boleh dia tolong panggil anak-anak naik ke atas. Ya, silakan. Oke, mari persiapkan setiap persembahan kita mau berdoa. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat setiap persembahan kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dan telah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing. Engkau memberkati setiap persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan, bahkan Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, kita akan berdoa buat anak-anak kita yang akan masuk sekolah.
Ada yang ulang tahun dalam minggu ini? Enggak ada. Hosea? Oh. Tommy? Enggak. Bulan depan. Samuel? Enggak. Udah lewat. Apa belum lewat? Ya, mari. Ayo maju. Silakan di depan. Genso di sini. Aiko, mari. DJ, Denpa. Ayo mari kita di bawah. Nah, di depan di sini. Iya. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa buat anak-anak kita. Mereka akan masuk sekolah lagi dalam tahun ajaran yang baru. Oke, ya. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu, kita mau angkat tangan ke anak-anak kita. Kita mau berdoa buat mereka. Bapak Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami berdoa buat anak-anak kami yang hari esok mereka akan masuk kembali di dalam pendidikan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam suasana yang baru Tuhan, dalam menghadapi teman-teman yang baru, kelas yang baru juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan dalam lingkungan yang masih sama pun Tuhan, tetap berkati dengan mereka dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan anak-anak kami Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada mereka dalam belajar, mampukan mereka Tuhan untuk memahami setiap pelajaran yang mereka terima dalam 1 tahun ke depan ini Tuhan. Engkau menyertai mereka, Engkau memimpin dan menuntun mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Yang tidak hadir bersama-sama dengan kami pun, kami berdoa dari tempat ini Tuhan, lawan mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu dan kami percaya mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya, katakan amin. Haleluya. Silakan kembali. Haleluya. Ada berulang tahun? Dia? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, sudah. Oke. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa, di mana Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau telah pulihkan kami Tuhan. Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa di dalam kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati kami dalam sisa hari ini ketika kami melangkah kembali ke tempat kami masing-masing.
Engkau ada beserta dengan kami, Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami, dan Engkau memberkati kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua, kami yang ada di sini, kami yang ada di rumah, yang tidak bisa hadir mungkin masih dalam liburan di luar kota, bahkan di luar negeri sekalipun. Tuhan sertai, Tuhan jaga, lindungi mereka seperti biji mata-Mu. Ambil alih dan pimpin mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau sertai mereka, bawa mereka kembali ke kota ini Tuhan. Mereka boleh tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini, kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan, lawat para pemimpin kami, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan berkati dan juga pemimpin-pemimpin yang di bawahnya. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, ada pilkada yang akan berlangsung nanti beberapa bulan ke depan ini, kami taruh dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati sehingga pilihan tentang pemerintah daerah ini boleh berlangsung dengan baik Tuhan. Semua aman dan terkendali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami taruh semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Yang sakit dalam jemaat juga Engkau lawat, Engkau nyatakan Engkau kuasa-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau pulihkan dan sembuhkan, Engkau kuat dan teguhkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Ira yang lagi operasi di Bali, kami pemulihan di Bali, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati dia Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan Engkau, pulihkan dia secara sempurna Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.